Diduga korban TPPO, polisi selamatkan 3 anak di bawah umur. Diduga dibunuh, wanita Parubaya tewas di rumah anak mantu. Lagi, aksi pencurian 2 unit sepeda motor terekam CCTV. Nekat pelaku curanmor gasak motor di siang hari. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, jajaran Reskrim Polsek Serang Baru bersama unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil menyelamatkan 3 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para korban diamankan di sebuah penampungan di wilayah Jawa Tengah. Beginilah detik-detik tim Reskrim Polsek Serang Baru dan unit PPA Polres Metro Bekasi menyelamatkan 3 anak perempuan di bawah umur saat berada di sebuah penampungan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Senin malam kemarin. Ketiga anak ini diduga akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja secara ilegal dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pengungkapan berawal dari laporan orang tua korban yang kehilangan anaknya tanpa kabar. Penyelidikan mengungkap para korban sudah dibawa ke Jawa Tengah hingga petugas bergerak dan berhasil menemukan mereka dalam kondisi selamat. Rata-rata korban tergiur iming-iming bekerja di salon kecantikan dengan gaji besar yang ditawarkan melalui media sosial. Sementara itu orang tua korban tidak mengetahui anaknya akan berangkat bekerja ke luar negeri, hanya beralasan pergi bermain. Hingga akhirnya mereka terkejut saat mendapat kabar anaknya akan dikirim ke Malaysia. Korban yang berhasil diselamatkan masih berusia 16 hingga 17 tahun dan diduga kuat terjerat jaringan TPPO. Kami ada mendapat laporan dari orang tua. Berapa orang tua ini, Bapak? Ini 1 anak, 1 orang tua ya. Jadi mereka melaporkan bahwa anak-anak mereka sudah meninggalkan rumah tanpa ada izin dari orang tua. Nah, kemudian kami langsung berinisiatif karena mencurigai takutnya ada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jadi kami melaksanakan pengejaran karena memang pada saat itu anak-anak tersebut mengarah ke daerah Jawa Tengah di wilayah Grobogan. Kemudian dari teman-teman Polsek Serang Baru melakukan pengejaran ke daerah sana. Kemudian alhamdulillahnya anak-anak tersebut bisa kami temukan. Kemudian kami amankan karena memang informasinya anak-anak tersebut rencananya mau berangkat ke Malaysia. Sabtu itu ya, anak saya yang inisial Y itu dia nggak izin, biasalah kalau Sabtu malam minggu kan dia biasa jalan sama temennya gitu. Jadi izinnya mau ke Kerawang Kota gitu, mau jalan-jalan Pak gitu. Terus ya kita biasa aja, nama rutinitas anak saya seperti itu. Tapi saya dengar kabar katanya udah mau ke Malaysia gitu, saya langsung kaget gitu. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran pihak penampung dan penyalur yang membawa korban hingga sampai ke Jawa Tengah. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan di bagian leher di rumah anak mantunya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Polisi menduga korban merupakan korban pembunuhan karena pemilik rumah yang merupakan anak mantu korban menghilang saat kejadian.
Garis polisi terpasang di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kampung Umbul Keluwek, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung. Di lokasi ini ditemukan jasad wanita Parubaya bernama Ita Rosita, 57 tahun, warga Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, dengan kondisi luka sayatan dan bersimbah darah. Polisi dari tim Inafis beserta Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang tiba ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan visum. Menurut polisi, korban ditemukan tak bernyawa di ruang tengah rumah menantunya. Saat itu korban sedang berkunjung ke rumah menantunya dan menginap selama 3 hari. Dari interogasi awal polisi di lokasi kejadian, korban sempat terdengar berteriak sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam rumah menantunya berinisial AR tersebut. Saat itu rumah dalam keadaan sepi karena anak dan cucu korban sedang berpergian. Warga yang mendengar jeritan korban takut untuk mendekat. Pasalnya menantu korban dikenal seorang yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan lingkungannya. Kita masih proses penyelidikan lebih lanjut ya, terkait apa penyebab kematiannya dan juga motifnya seperti apa masih kita dalami. Saat ini Inafis sudah dan sedang bekerja, baik itu terkait olah TKP dan juga terkait visum, dan mungkin nanti kita lakukan otopsi, dan juga kami dari Polresta Bandar Lampung akan melaksanakan interogasi terhadap saksi-saksi dan juga keluarga almarhumah. Itu luka jerat atau luka tusuk itu Bang yang ditemukan kasat mata? Masih kita dalami ya. Untuk statementnya nanti setelah pemeriksaan dari pihak kedokteran. Ada barang-barang berharga korban hilang? Sementara belum ada. Nanti kita olah TKP ulang lagi dan nanti kita simpulkan seperti apa. Dari olah TKP di lokasi kejadian, polisi menyita sebilah benda tajam serta pakaian korban yang bersimbah darah. Polisi masih mencari tahu keberadaan menantu korban yang menghilang pasca kejadian hingga saat ini. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi nekat komplotan maling saat hujan mengguyur rumah kos-kosan di Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang terekam CCTV. 2 motor raib dalam waktu singkat saat penghuni kos terlelap. Inilah detik-detik komplotan maling motor beraksi terekam kamera pengawas CCTV. Maling motor salah satu memakai jas hujan menyasar rumah kos-kosan. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 pria secara bergantian masuk ke kos-kosan dan berhasil membawa kabur 2 motor milik penghuni kos sekaligus. Korban Sabarina Banurea menceritakan kejadian tersebut usai pulang kerja. Penghuni kos menyebut aksi maling motor terjadi pada dini hari sekitar pukul 2:30 saat mereka sedang beristirahat. Selain merusak kunci pagar, aksi maling nekat merusak kunci gandang motor miliknya dan mengangkat motor miliknya hingga keluar kosan. Habis makan, kami balik lagi ke sini. Keretanya masih ada. Terus setelah makan, pagar kami kunci, sampai kos kami beres-beres. Sekira jam 2.25, itu udah tidur lelap semua. Kejadian kehilangan keretanya di jam 2.25. Untuk dari CCTV-nya ada 2 pelaku naik kereta skuter. Atas kejadian tersebut, Sabarina telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal. Proses pengaduan terkendala karena dokumen kendaraan seperti BPKB masih berada di kampung halamannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi nekat pencurian kendaraan bermotor terjadi di siang hari di area perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku yang hanya seorang diri nekat membobol kunci dan membawa kabur motor korban di saat aktivitas tengah ramai. Aksi ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian motor di kawasan perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi pencurian ini terbilang nekat lantaran dilakukan pelaku pada siang hari di saat aktivitas perkantoran tengah ramai. Berpakaian rapi layaknya pegawai perusahaan, pelaku berpura-pura melakukan panggilan telepon sebelum akhirnya diam-diam membobol kunci kontak motor korbannya. Aksi pelaku bahkan tak diketahui warga sekitar, padahal saat kejadian aktivitas tengah ramai. Aksi pencurian ini baru diketahui usai korban keluar dan mengetahui kendaraan roda 2-nya sudah tak ada lagi di lokasi terakhir. Posisinya ngambilnya, posisinya nggak kelihatan maling gitu. Kalau dari CCTV berapa orang Bang pelaku?
Pelaku sih hanya satu, rapi sih, pakai topi, pakai tas juga. Itu kejadiannya siang hari, Bang? Iya, kurang lebih jam 12-an lah, jam-jam istirahat gitu. Cepat, Bang, itu kejadiannya, Bang? Ya cepat, selang berapa menit lah gitu, korban parkirin motor, masuk ke dalam, langsung dicek, balik lagi udah nggak ada gitu. Di CCTV sih. Selain memviralkan kasus ini ke media sosial, korban juga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Setiabudi dan Polres Jakarta Selatan dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 4 bulan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik dengan posisi berpelukan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tersangka adalah seorang mahasiswa yang merupakan tetangga korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan Eka Setia menjadi tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada pertengahan Mei 2025 lalu. Tersangka merupakan seorang mahasiswa dan juga tetangga korban berinisial AT 8 tahun dan kakak 4 tahun ini ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, pemuda berusia 19 tahun itu dijadikan tersangka setelah ditemukannya sejumlah alat bukti seperti jejak digital keberadaan pelaku saat kejadian tewasnya kedua bocah tersebut. Penetapan ini pun melibatkan ahli kedokteran forensik, digital forensik, dan psikologi forensik. Dari hasil autopsi, kedua korban ternyata diperkosa terlebih dahulu oleh tersangka sebelum dibunuh dengan sadis dan ditinggalkan berpelukan. Tersangka pun kini telah ditahan dan masih diperiksa di Mapolda Lampung untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Seperti saya gambarkan, di tempat tersebut, di area tersebut, jarak dari rumah korban dengan rumah si gubuk. Jadi kalau korban ini, korban memang tinggal di situ. Tapi yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka ini sekitar 162 meter. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana si tersangka memang ada di gubuk tersebut. Dan tersangka sendiri apakah memiliki gangguan mental atau dia gimana? Dari psikologi forensik, dari hasil psikologi forensik maupun dari rumah sakit jiwa, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan siap untuk dan bisa memberikan keterangan. Jadi sehat yang bersangkutan. Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di 2 anak korban. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini, penyidik menghadapi beberapa kesulitan, seperti TKP yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak ada aktivitas warga yang melihat kejadian. Dan TKP tidak lagi murni karena rusak saat proses evakuasi korban dan juga hujan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Cakung, Jakarta Timur digerebek aparat Satuan Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 2 tersangka yang merupakan kaki tangan seorang bandar, petugas juga mengamankan barang bukti paket ganja siap edar seberat 53 kg. Aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Rumah yang dihuni 2 kaki tangan bandar besar narkoba ini digeledah lantaran diduga menjadi tempat penyimpanan barang haram jenis ganja. Benar saja, dari dalam kamar di lantai 2, petugas mendapati tumpukan paket ganja siap edar yang disembunyikan dalam sebuah lemari. Pengungkapan peredaran narkoba di ibu kota berhasil dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat setelah menangkap 2 kaki tangan bandar besar, AWS dan IR, dengan barang bukti 1 kg ganja. Dari hasil keterangan keduanya, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti 53 kg ganja di rumah kontrakan. Kedua tersangka bertugas menyimpan dan mengantarkan narkoba kepada pembeli.
dengan imbalan sebesar Rp200.000 per kilogram. Dari total 53 kg ganja yang tersisa, rupanya AWS dan IF telah mengedarkan barang haram tersebut sebanyak 12 kg sejak akhir Agustus lalu. Dari pengembangan kasus, pengamanan 2 tersangka tersebut, hasil interogasi, kedua pelaku ini masih menyimpan beberapa barang lagi yang disimpan di dalam kontrakan, lebih tepatnya di Jalan Mutiara, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Langsung ditindaklanjuti, anggota meluncur ke lokasi kontrakan tersebut dan di sana kita mengamankan lagi sisa-sisa yang akan diedarkan oleh mereka. Jadi total keseluruhan yang kita amankan kurang lebih sebanyak 53,75 kg ganja. Mereka sudah berhasil mengedarkan ganja sebanyak 12 kg. Yang mana transaksinya diatur oleh kedua tersangka tersebut. Lokasi transaksi tidak jauh dari gudang di kawasan Jakarta. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Polisi juga masih melakukan pengembangan mendalam guna meringkus bandar besar pemasok barang haram tersebut. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Tim Resmob Polresta Solo mengamankan seorang pria berinisial W usai melakukan aksi pencurian uang dengan modus mengganjal ATM. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya puluhan kartu ATM dan uang tunai hasil kejahatan. Tim Resmob Satreskrim Polresta Solo berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial W warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria tersebut ditangkap usai melakukan aksi kejahatan yakni mencuri uang dengan modus ganjal ATM. Kasus ini berawal dari korban yang melapor ke pihak berwajib usai kehilangan uang di saat kartu ATM miliknya tertelan mesin. Saat itu korban yang merasa panik dan bingung karena kartu ATM-nya tertelan, pelaku kemudian menawarkan bantuan dengan mengarahkan korban menekankan tombol korek dan enter berulang kali sambil memasukkan PIN. Setelah itu kartu ATM tidak kunjung keluar sementara pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu korban mendapati saldo rekeningnya berkurang sebesar Rp3.500.000. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 2 pasang nomor polisi palsu, 4 buah klip penjepit, 1 unit HP Samsung A56, 1 unit HP Samsung A56 warna hitam dan juga 10 kartu ATM dari berbagai bank. Kanit Resmob Polresta Solo, Ibda Irham Rozan Alfikri mengatakan bahwa pelaku saat ini telah ditahan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Resmob Polresta Surakarta telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM di salah satu hotel di Jalan Selamat Riyadi Solo. Pelaku telah melakukan berbagai macam TKP di Solo, khususnya baru diketahui 2 TKP dan berbagai TKP di kota lainnya. Saat ini pelaku sudah berhasil kami amankan dan akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Dari keterangan petugas, pelaku ini sudah seringkali melakukan aksi yang sama di berbagai daerah, di mana 2 diantaranya dilakukan di kota Solo. Pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp578.494.500 melalui ATM Bank Mandiri KCP Solo pada 2024. Saat ini polisi masih berupaya untuk mengembangkan kasus untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jaringan pencurian ATM lintas daerah ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, unit Reskrim Polsek Tambun Selatan menangkap seorang pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat AKP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Pelaku kerap melancarkan aksi penipuan dengan modus mengurus kasus hukum hingga janji meloloskan CPNS, hanya bermodalkan seragam dinas Polri lengkap dengan ID card. Pelaku yang diketahui bernama Widadi berusia 59 tahun. Hanya terdiam saat ditangkap unit Reskrim Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi. Untuk meyakinkan korban, tersangka menggunakan seragam Polri lengkap dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, serta ID card. Dengan rapinya penyamaran itu, korban yang percaya lalu menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah
dengan harapan kasusnya bisa diurus atau anggota keluarganya bisa lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 3 orang yang melapor secara resmi dengan total kerugian mencapai 86 juta rupiah. Ini pagi ini saya merilis perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan pasal 378 dan 372 KUHP. Di sini berkaitan dengan orang dari masyarakat atau oknum yang mengaku menjadi anggota kepolisian dengan pangkat pengakuan sesuai dengan foto, sesuai dengan dokumentasi yang dia berikan kepada masyarakat untuk menipu korban ataupun meyakinkan korban dengan menggunakan pangkat baju dinas Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi ataupun AKP. Dalam pengakuannya, Widadi mengaku mendapatkan seragam dan membuat ID card di Pasar Senen dengan harga Rp300.000. Tersangka juga mengaku pernah menjadi banpol di wilayah Jakarta Timur. Saya mengabdi di kepolisian itu sudah ada hampir 9 tahunan. Ya bikin laporan kehilangan apa itu dulu saya yang bikin dan orang Senen itu dan yang bikin semua komplit 300-an. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban untuk melaporkan tindakan tersangka ke Polsek Tambun Selatan atau Polres Metro Bekasi. Atas perbuatannya, Widadi dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang warga negara Pakistan palsukan sejumlah dokumen keimigrasian untuk mengajukan paspor Republik Indonesia. Tujuannya untuk tinggal lebih lama di Indonesia karena telah menikah secara siri dengan wanita Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan mengungkap upaya seorang warga negara Pakistan berinisial MA yang ingin mengajukan paspor Republik dengan menggunakan dokumen palsu dan juga mengaku sebagai WNI. Hal itu diketahui setelah petugas Imigrasi Jakarta Selatan mencurigai dokumen pendukung yang diserahkan pelaku saat akan mengajukan permohonan paspor. Pelaku kemudian langsung diamankan dan setelah diintegrasi, pelaku tidak memiliki izin tinggal yang sah dan telah membayar sejumlah uang kepada seorang WNA Pakistan lainnya bernama Abid untuk memasukkan dokumen pribadinya. Pada petugas, pelaku mengaku terpaksa memasukkan identitasnya karena ingin tinggal lebih lama di Indonesia usai menikahkan secara siri wanita Indonesia. Kedatangannya itu untuk wisata, makanya dia menggunakan izin tinggal kunjungan. Terus kemudian selama tinggal di Indonesia, itu berkenalan dengan beberapa wanita di Indonesia, lalu kemudian sempat menikah siri. Oleh karena itu mungkin dari situ yang bersangkutan mendapat ide untuk tinggal lebih lama di Indonesia dengan berusaha mendapatkan paspor Indonesia. Dan dari situlah mulai meminta bantuan kepada salah seorang rekan warga negara Pakistannya untuk dibuatkan dokumen aspal ini dalam rangka pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Selain menahan seorang WNA Pakistan, petugas Imigrasi Jakarta Selatan juga mengamankan WNA asal Nigeria berinisial UCV karena dianggap telah overstay dari izin tinggal yang juga ditentukan. Kepada kedua WNI ini selain dijerat pasal tentang keimigrasian, juga akan dilakukan tindakan deportasi ke negaranya masing-masing. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja ditemukan tewas terjebak di dalam neon box di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru pada Minggu malam 14 September 2025. Korban diduga tewas akibat terperangkap saat sedang melakukan perbaikan lampu. Inilah proses evakuasi yang dilakukan tim SAR Gabungan Pekanbaru pada Minggu 14 September 2025 malam. Seorang pekerja bernama Andi, warga Pekanbaru, ditemukan tidak bernyawa terjebak di dalam neon box saat hujan deras melanda. Korban pertama kali dilaporkan oleh rekannya Wira. Setelah tak merespon panggilan sejak pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya korban terlihat masuk ke dalam neon box untuk melakukan perbaikan lampu. Dalam proses evakuasi, tim SAR menemukan korban sudah dalam kondisi tergantung dan telungkup di dalam ruangan neon box. Korban diduga kehabisan oksigen atau mengalami kecelakaan kerja
saat cuaca sedang hujan deras. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk kegiatan visum dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kalicia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral sebuah video di media sosial menampilkan mobil yang ditumpangi seorang perempuan diambil paksa oleh orang tak dikenal di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari keterangan kepolisian, kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman terkait gadai mobil. Saat ini proses mediasi tengah dilakukan. Beginilah rekaman video viral seorang perempuan dipaksa keluar dari mobilnya saat berada di SPBU wilayah Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah orang mendesak pengemudi untuk keluar hingga histeris. Menyusul video viral tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan juga mengamankan mobil yang diperebutkan di Mapolsek Tambun Selatan. Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa pada Senin siang menjelaskan, insiden ini bermula saat pengendara wanita menggadaikan mobil ke pihak pertama senilai 6 juta rupiah. Kemudian oleh pihak pertama digadaikan lagi ke pihak kedua senilai 35 juta rupiah hingga terjadi kesalahpahaman antar para pihak. Bermula dari ibu ini menggadaikan mobil ke pihak pertama seharga 6 juta rupiah. Kemudian sama penerima gadai pertama, mobil ini digadaikan ke pihak ketiga 35 juta rupiah. Ibu menagih ke pihak pertama menghubungi pihak kedua. Kemudian pihak ketiga ini, karena ibu ini naik, takutnya mobil dibawa lari, makanya terjadi peristiwa seperti itu. Yang jelas orang yang narik itu sudah ada, kemudian mobil juga sudah kita amankan. Intinya siang ini coba kita pertemukan antara pihak mobil pertama, penggadai pertama dan penggadai yang kedua. Ini kita pertemukan. Karena apa? Kalau kita bicara peristiwanya kan ibu dengan pihak pertama tidak bisa kita lepaskan. Pihak pertama dengan pihak kedua kan juga tidak bisa kita lepaskan. Ini kan saling mengait. Nah, kan, makanya siang ini kan coba kita pertemukan antara ibu, pihak menerima gadai pertama dan penggadai yang kedua. Yang jelas mobilnya ada. Nanti coba kita pertemukan. Kebetulan ibu ini berdomisili di daerah Jakarta Selatan. Ada pertanyaan? Oh, ini berarti kesalahpahaman saja. Ya bisa dibilang kesalahpahaman, tapi ya setelah kita tangani, kita respon cepat. Mobil dengan terduga pelaku yang nyeret sudah ada, tapi kan ini kan kita tidak bisa meninggalkan pihak penggadai pertama maupun mobil yang pertama. Karena apa? Ya penggadai yang kedua ini kan merasa aku sudah membayar 35 juta kepada pihak yang pertama. Kan harusnya kan minimal mengembalikan uang dulu, pihak pertama kepada pihak kedua kan kembalikan uang. Saat ini mobil yang sempat diambil paksa telah diamankan di Mapolsek Tambun Selatan. Pihak-pihak yang terlibat sudah dipertemukan untuk penyelesaian dengan difasilitasi kepolisian. Kasusnya ditangani Mapolsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, naas seorang petani di Kabupaten Lampung Timur, Lampung menjadi korban komplotan begal sadis. Tak hanya kehilangan sepeda motor, petani yang sedang bekerja di ladangnya sendiri itu juga mengalami luka sabetan senjata tajam di punggung dan tangan hingga 2 jarinya putus. Suryadi, seorang petani warga desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka serius usai menjadi korban pembegalan sadis. Pria 62 tahun ini mengalami luka usai diserang 3 begal yang ingin merebut sepeda motornya menggunakan senjata tajam di bagian punggung dan tangan hingga 2 jarinya putus. Menurut pengakuan korban, peristiwa terjadi dalam keadaan sepi lantaran hari sudah menjelang sore dan dia pun harus berlari hingga ke jalan raya untuk meminta pertolongan warga usai mengalami luka sabetan senjata tajam. Itu lagi nengok ke kebun singkong. Waktu itu ada berapa pelaku, Pak? Saya ingat kita, Pak. Pelakunya ada 3 keseluruhan, cuman yang melakukan penyerangan 1 orang. 1 orang yang melakukan penyerangan. Itu pakai apa penyerangannya? Pakai golok. Maaf, Pak, luka-luka yang kita alami itu apa aja sih, Pak? Pertama diserang punggung ini 2 kali, langsung nebas dari belakang, kemudian aku turun dari sepeda motor, diserang dari depan, ya berkali-kali, bahkan dia mau ngambil cakep
posisi perut kan, cuman saya ngelak terusan itu. Tangan kita ada yang ini jarinya. Iya, ini jari saya luka 4, cuman yang ada 2 yang putus. Putus dia. Untuk kronologis kejadiannya, saat korban mengendarai sepeda motor tersebut dihadang oleh pelaku yang berjumlah sekitar 3 orang. Kemudian pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam dan sempat melukai jari korban. Dan korban akhirnya dirawat di rumah sakit. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP dan masih melakukan penyelidikan untuk segera menangkap pelaku begal sadis yang diperkirakan berjumlah 3 orang tersebut. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi setelah tega menyiramkan air keras kepada pasangan suami istri tetangganya hingga terluka bakar. Penyiraman air keras dipicu lantaran tersangka tidak terima ditegur karena anaknya sering mengejek anak korban. Kakek berinisial S warga Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten ini ditangkap polisi setelah tega menyiram pasangan suami istri tetangganya dengan air keras pada Kamis 11 September 2025. Peristiwa penyiraman air keras ini bermula saat anak dari pasangan suami istri bernama Astari dan Amelia melapor sering diejek dengan kata kasar oleh anak tersangka. Kesal anaknya kerap diejek, pasangan suami istri ini pun mendatangi rumah tersangka dengan maksud memberikan teguran agar anak tersangka tidak lagi mengejek anaknya. Namun karena tidak terima ditegur, istri tersangka mengamuk hingga akhirnya terlibat percekcokan. Tersangka kemudian keluar dari dalam rumah sambil membawa air keras. Tersangka kemudian menyiramkan air keras yang dibawanya ke arah kedua korban. Kedua korban yang mengalami luka bakar akhirnya meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah sakit. Kapolsek Kronjo AKP Inyoman Naryana Senin 15 September 2025 sore mengatakan, tersangka S ditangkap setelah keluarga korban membuat laporan ke Polsek Kronjo usai kejadian. Dari hasil pemeriksaan diketahui keluarga korban dengan keluarga tersangka memang tidak akur. Kedua keluarga tersebut sebelumnya sudah sering terlibat percekcokan. Kejadian ini dilakukan oleh pelaku dengan inisial S terhadap korban inisial A dan inisial M. Pelaku S menyiramkan cairan kimia atau menyemprotkan cairan kimia ke arah muka atau tubuh kedua korban sehingga mengakibatkan kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tubuh lainnya. Serta akibat kejadian tersebut, kedua korban sempat dirawat inap di RSUD Balaraja. Motif daripada pelaku S melakukan penganiayaan karena tidak terima ditegur oleh korban A dan korban M melalui menantunya tentang permasalahan anak. Jadi mereka ini adalah bertetangga sebetulnya, jadi rumahnya berdekatan. Mereka sering cekcok sih dan sebelumnya dan? Sebelumnya memang sering terjadi keributan akibat dari anak korban ini yang menurut keterangan korban sering diejek oleh pelaku S sehingga korban A dan korban M ini tidak terima sehingga menegurlah melalui menantunya. Demikian. Pasal yang diterapkan itu adalah pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Balaraja, sementara tersangka bakal dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi anarkis terjadi di SMA Negeri 1 Elelim, Yakibo, Papua. Masa siswa ricuh merusak fasilitas sekolah dan menyerang aparat keamanan. Aksi kericuhan ini diduga dipicu karena perselisihan antara siswa di kelas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kuning. Ratusan siswa dari sekolah SMA Negeri 1 Elelim, Kabupaten Yalimo melakukan pengerusakan sekolah dan penyerangan terhadap aparat.
Kericuhan ini diduga dipicu oleh perselisihan antara dua siswa di sekolah tersebut dan memicu siswa lainnya untuk melakukan aksi pengrusakan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti hingga terjadi kericuhan. Awal mula yang sementara kita dapat informasi, jadi ada perselisihan antara dua siswa yang duduk satu meja sehingga menimbulkan permasalahan dengan teman-teman di kelasnya dan terjadi keributan yang meluas dengan aksi yang tadi sudah saya sampaikan. Kita belum bisa sampaikan karena sementara ke pihak dari Polres maupun aparatur pemerintahan yang ada sedang menanggulangi dan mencegah kerusuhan meluas. Yang dibakar ada berapa banyak? Sementara kita masih inventarisir, nanti data-data segera kesempatan pertama disampaikan dari Polres Yalimo. Dan salah satu personel dari Polres Yalimo mengalami luka kena anak panah di kepala. Ini kondisinya seperti apa? Sementara sedang dirawat di rumah sakit Yalimo. Situasi untuk saat ini, Don? Situasinya sementara sudah dikendalikan dan perbantuan dari Batalion Brimob di Wamena sudah sampai 1 peleton dan 1 peleton lagi dalam perjalanan. Akibat kemarahan ini membuat warga sekitar ikut terprovokasi dan juga membakar sejumlah bangunan yang ada di dekat lokasi sekolah. Saat ini 1 peleton Brimob dari Wamena telah dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi serangan susulan. Dari data Polda Papua terdapat korban luka dari aparat yang juga pada saat itu hendak mengamankan situasi. Dari Jayapura, Papua, Rivando Nai, kontributor Simpo TV melaporkan. Banjir setinggi 30 cm merendam permukiman warga di RT 1 RW 5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luapan air yang membuat jalan yang bersebelahan dengan kali tertutup air. Selain itu, air masuk ke rumah warga sejak hujan lebat turun beberapa jam. Warga mengaku banjir kerap terjadi setiap hujan deras, lantaran drainase di sekitar lokasi kecil dan tersumbat. Penyebabnya ini karena selokan-selokan yang terlalu agak kecil. Ya, terus kayak penduduk juga agak padat, nah makanya terjadi banjir. Kalau hujan deras langsung banjir? Langsung banjir. Berarti cepat ya banjirnya? Cepat. Ini berapa RT sih, Mas? Ini kira-kira bisa 4 sampai bisa 5 gitu. Di RT berapa? RW berapa? Sini RT 1 RW 12. RW 12. Ya. Berarti udah ratusan rumah lah di sini ya? Iya. Ini kalau banjir gini kedalaman berapa sih, Bang? Kedalaman paling tinggi kira-kira tuh bisa nyampe 2 tiang kalau misalkan terlalu lumayan deras. 50 cm ada? Ada segitu. Ada. Ini kali apa angkut ini, Bang? Ini sih kali, cuman yang bikin penyebab agak terlalu cepat banjir tuh dari got itu. Nah, ini aliran kali apa, Bang? Kenapa? Aliran kali apa ini? Kali Jelawe. Kali Jelawe. Iya. Kebayoran Baru berarti ya? Iya, Kebayoran Baru. Warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah agar permukiman tak lagi terendam. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Sejumlah warga yang sedang mengadang truk tambang yang melanggar jam operasional ini menggeruduk pos Dishub yang berada di perbatasan Legok Parung Panjang pada Selasa 16 September 2025 sore. Mereka memarahi petugas Dishub Bogor yang sedang bersantai karena membiarkan truk-truk tambang yang nekat beroperasi di luar ketentuan itu masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Sontak kejadian ini pun membuat panik petugas Dishub karena khawatir menjadi sasaran amuk warga. Beruntung amuk warga usai setelah petugas Dishub menenangkan mereka. Usai menggeruduk pos Dishub, warga kemudian melanjutkan aksinya dengan mengadang puluhan truk tambang yang melintas dari arah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Keributan juga pecah saat warga memaksa sopir truk untuk putar arah kembali ke lokasi tambang. Sedangkan sopir protes karena warga dianggap menghalangi mereka mencari nafkah. Namun sopir truk akhirnya mengalah kembali ke lokasi tambang lantaran khawatir kendaraan truk mereka menjadi sasaran sejumlah amuk warga yang melakukan aksi protes ini.
Warga mengatakan aksi ini dilakukan lantaran banyak truk tambang yang melanggar jam operasional. Selain menjadi penyebab kecelakaan, truk juga membuat lalu lintas macet. Padahal dalam peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 disebutkan, jam operasional truk dimulai pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Namun demikian masih banyak truk tambang yang nekat beroperasi mulai dari pagi hingga sore hari. Hal ini membuat warga menjadi geram dan juga melakukan aksi pengadangan. Posisinya sih kita bukan geruduk ya Bang ya. Ini ungkapan kegelisahan masyarakat bahwa dengan cara seperti itu biar kita lihat dengan cara itu kan Dishub ini bekerja. Bogor ini membiarkan untuk masuk ke Tangerang. Sedangkan Tangerang kita sudah upaya capek. Dishub Kabupaten Tangerang sudah upaya capek. Puter balikan. Mau dari jam 1 siang kita puter balikan sudah banyak. Kasihan dengan teman-teman dari Dishub Kabupaten Tangerang. Tapi Kabupaten Bogor membiarkan itu aja. Kita minta ketegasan untuk Kabupaten Bogor. Untuk lebih tertib lah Dishubnya. Kelemahan Perbup ini yang kita rasakan ya. Karena terkait ini banyak kendaraan yang sesuai jam tayang tidak ikut aturan. Karena peraturan kita kan dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Tapi pada siang hari ini masih banyak yang lalu lalang ya. Dari Tangerang maupun yang dari Bogor pun merapat ke wilayah Tangerang. Dan itu terkesan kita sangat merasakan ya Bang ya. Karena mungkin Abang bisa lihat saat ini untuk beberapa hari ini ya. Sekretaris Camat Legok Dani Herdani mengaku pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Dishub serta pemerintah Kabupaten Bogor terkait masalah ini. Melalui diinisiasi langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sudah mengundang dari pihak Kabupaten Bogor, artinya lintas wilayah, lintas provinsi sudah dilaksanakan di Kecamatan Legok. Memang ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan rencana akan menyiapkan kantong-kantong parkir yang salah satu fungsinya adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi penumpukan bisa disimpan atau bisa diparkiran di tempat yang sudah disediakan sehingga tidak terparkir di bahu-bahu jalan. Dan jangka pendeknya ini kepedulian kami bergabung bersama warga masyarakat, anak-anak muda yang ada di Kecamatan Legok. Kami sama-sama turun ikut mengamankan, menertibkan, karena memang tanpa usaha dari kami masih banyak truk sumbu 3 tersebut yang bermuatan tambang yang beroperasional di jam-jam sibuk. Artinya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 di mana di sana sudah dijelaskan batasan-batasan jam operasional untuk muatan tambang tersebut. Warga berharap Pemkab Tangerang dan juga Pemkab Bogor, Jawa Barat dapat segera duduk bersama. Pasalnya pelanggaran jam operasional truk tambang ini berlangsung lama. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR and Rescue gabungan mencari pemuda tenggelam di aliran sungai Cisadane, Kedaung Wetan, Kota Tangerang, Banten. Korban bernama Muhammad Anggi Nurfadila berusia 17 tahun, diduga terpeleset dan juga terbawa aliran sungai saat sedang mencari ikan. Menurut Dantim Pencarian dan Pertolongan Basarnas Jakarta, Zainuddin mengatakan, korban tenggelam saat mencari ikan di pinggir aliran sungai Cisadane. Kita gunakan yaitu ada 3 unit perahu karet, dan juga kita gunakan Aquae untuk melakukan pencarian atau mendeteksi korban di bawah air. Pencarian tadi kita gunakan perahu karet dan kita lakukan penyisiran sejauh 3 km dari lokasi kejadian, yang mana rencana awal memang 1 km, namun mengingat derasnya arus pada akhirnya kita perluas pencariannya. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sayatan di bagian leher di rumah anak mantunya di Kecamatan Tanjung Karang. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di Kota Bandar Lampung, Lampung. Polisi menduga korban merupakan korban pembunuhan karena pemilik rumah yang merupakan anak mantu korban menghilang saat kejadian.
Garis polisi terpasang di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kampung Umbul Keluwek, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung. Di lokasi ini ditemukan jasad wanita Parubaya bernama Ita Rosita, 57 tahun, warga Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, dengan kondisi luka sayatan dan bersimbah darah. Polisi dari tim Inafis beserta Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang tiba ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan visum. Menurut polisi, korban ditemukan tak bernyawa di ruang tengah rumah menantunya. Saat itu korban sedang berkunjung ke rumah menantunya dan menginap selama 3 hari. Dari interogasi awal polisi di lokasi kejadian, korban sempat terdengar berteriak sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam rumah menantunya berinisial AR tersebut. Saat itu rumah dalam keadaan sepi karena anak dan cucu korban sedang berpergian. Warga yang mendengar jeritan korban takut untuk mendekat. Pasalnya menantu korban dikenal seorang yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan lingkungannya. Kita masih proses penyelidikan lebih lanjut ya, terkait apa penyebab kematiannya dan juga motifnya seperti apa masih kita dalami. Saat ini Inafis sudah dan sedang bekerja, baik itu terkait olah TKP dan juga terkait visum, dan mungkin nanti kita lakukan otopsi. Dan juga kami dari Polresta Bandar Lampung akan melaksanakan interogasi terhadap saksi-saksi dan juga keluarga almarhumah. Itu luka jerat atau luka tusuk itu Bang yang ditemukan kasat mata? Masih kita dalami ya. Untuk statementnya nanti setelah pemeriksaan dari pihak kedokteran. Ada barang-barang berharga korban hilang? Sementara belum ada. Nanti kita olah TKP ulang lagi dan nanti kita simpulkan seperti apa. Dari olah TKP di lokasi kejadian, polisi menyita sebilah benda tajam serta pakaian korban yang bersimbah darah. Polisi masih mencari tahu keberadaan menantu korban yang menghilang pasca kejadian hingga saat ini. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi nekat pencurian kendaraan bermotor terjadi di siang hari di area perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku yang hanya seorang diri nekat membobol kunci dan membawa kabur motor korban di saat aktivitas tengah ramai. Aksi ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian motor di kawasan perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi pencurian ini terbilang nekat lantaran dilakukan pelaku pada siang hari di saat aktivitas perkantoran tengah ramai. Berpakaian rapi layaknya pegawai perusahaan, pelaku berpura-pura melakukan panggilan telepon sebelum akhirnya diam-diam membobol kunci kontak motor korbannya. Aksi pelaku bahkan tak diketahui warga sekitar, padahal saat kejadian aktivitas tengah ramai. Aksi pencurian ini baru diketahui usai korban keluar dan mengetahui kendaraan roda 2-nya sudah tak ada lagi di lokasi terakhir. Posisinya ngambilnya, posisi yang nggak kelihatan maling gitu. Kalau dari CCTV berapa orang Bang pelaku? Pelaku sih hanya satu, rapi sih, pakai topi, pakai tas juga. Itu kejadiannya siang hari Bang? Iya, kurang lebih jam 12-an lah, jam-jam istirahat gitu. Cepat Bang itu kejadiannya Bang? Ya cepat, selang berapa menit lah gitu, korban parkirin motor, masuk ke dalam, langsung dicek, balik lagi udah nggak ada gitu di CCTV sih. Selain memviralkan kasus ini ke media sosial, korban juga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Setiabudi dan Polres Jakarta Selatan dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 4 bulan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik dengan posisi berpelukan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tersangka adalah seorang mahasiswa yang merupakan tetangga korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan Eka Setia menjadi tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada pertengahan Mei 2025 lalu. Tersangka merupakan seorang mahasiswa dan juga tetangga korban berinisial AT 8 tahun dan KK 4 tahun ini ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, pemuda berusia 19 tahun itu dijadikan tersangka
Setelah ditemukannya sejumlah alat bukti seperti jejak digital keberadaan pelaku saat kejadian tewasnya kedua bocah tersebut. Penetapan ini pun melibatkan ahli kedokteran forensik, digital forensik, dan psikologi forensik. Dari hasil autopsi, kedua korban ternyata diperkosa terlebih dahulu oleh tersangka sebelum dibunuh dengan sadis dan ditinggalkan berpelukan. Tersangka pun kini telah ditahan dan masih diperiksa di Mapolda Lampung untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Seperti saya gambarkan, di tempat tersebut, di area tersebut, jarak dari rumah korban dengan rumah si gubuk. Jadi kalau korban ini, keluarga korban memang tinggal di situ. Tapi yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka ini sekitar 162 meter. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana tersangka memang ada di gubuk tersebut. Dan tersangka sendiri apakah memiliki gangguan mental atau dia gimana? Dari psikologi forensik, dari hasil psikologi forensik maupun dari rumah sakit jiwa, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan siap untuk dan bisa memberikan keterangan. Jadi sehat yang bersangkutan. Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di dua anak. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini, penyidik menghadapi beberapa kesulitan, seperti TKP yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak ada aktivitas warga yang melihat kejadian, dan TKP tidak lagi murni karena rusak saat proses evakuasi korban dan juga hujan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi nekat komplotan maling saat hujan mengguyur rumah kos-kosan di Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang terekam CCTV. Dua motor raib dalam waktu singkat saat penghuni kos terlelap. Inilah detik-detik komplotan maling motor beraksi terekam kamera pengawas CCTV. Maling motor salah satu memakai jas hujan menyasar rumah kos-kosan. Dalam rekaman tersebut terlihat dua pria secara bergantian masuk ke kos-kosan dan berhasil membawa kabur dua motor milik penghuni kos sekaligus. Korban Sabarina Banurea menceritakan kejadian tersebut usai pulang kerja. Penghuni kos menyebut aksi maling motor terjadi pada dini hari sekitar pukul 2:30 saat mereka sedang beristirahat. Selain merusak kunci pagar, aksi maling nekat merusak kunci gandang motor miliknya dan mengangkat motor miliknya hingga keluar kosan. Habis makan, kami balik lagi ke sini. Keretanya masih ada. Terus setelah makan, pagar kami kunci, sampai kos kami beres-beres. Sekira jam 2.25, itu udah tidur lelap semua. Kejadian kehilangan keretanya di jam 2.25. Untuk dari CCTV-nya ada dua pelaku naik kereta skuter. Atas kejadian tersebut, Sabarina telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal. Proses pengaduan terkendala karena dokumen kendaraan seperti BPKB masih berada di kampung halamannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat pemukiman warga di Jalan Petogogan 1 Gang Masjid, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan Kali Jalawe yang mengalami penyempitan. Banjir setinggi 30 cm merendam permukiman warga di RT 1 RW 5, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luapan air yang membuat jalan yang bersebelahan dengan kali tertutup air. Selain itu, air masuk ke rumah warga sejak hujan lebat turun beberapa jam. Warga mengaku banjir kerap terjadi setiap hujan deras, lantaran drainase di sekitar lokasi kecil dan tersumbat. Penyebabnya ini karena selokan-selokan yang terlalu agak kecil. Ya, terus kayak penduduk juga agak padat, nah makanya terjadi banjir. Kalau hujan deras langsung banjir? Langsung banjir. Berarti cepat ya banjirnya? Cepat. Ini berapa RT sih, Mas? Ini kira-kira bisa 4 sampai 5 gitu.
Di RT berapa? RW berapa? Ini RT 1 RW 12. RW 12. Ya. Berarti udah ratusan rumah lah di sini ya? Iya. Ini kalau banjir gini kedalaman berapa sih bang? Kedalaman paling tinggi kira-kira tuh bisa nyampe 2 tiang kalau misalkan terlalu lumayan deras. 50 cm ada? Ada segitu. Ada. Ini kali apa got ini bang? Ini sih kali, cuman yang bikin penyebab agak terlalu cepat banjir tuh dari gotnya tuh. Ini aliran kali apa bang? Kenapa? Aliran kali apa ini? Kali Jelawe. Kali Jelawe. Iya. Kebayoran Baru berarti ya? Iya, Kebayoran Baru. Warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah agar permukiman tak lagi terendam. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir masih sering melanda sejumlah wilayah saat memasuki musim penghujan. Peristiwa ini bisa menyebabkan kerugian materi, gangguan kesehatan, bahkan mengancam keselamatan. Saat ini musim penghujan tidak lagi bisa diprediksi. Kadang panas, kadang berubah menjadi hujan, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan. Untuk itu sebagai warga kita wajib waspada dan melakukan langkah-langkah pencegahan. Berikut beberapa tips agar Anda terhindar dari bahaya banjir. Pertama, bersihkan sampah di seluruh saluran air dan lingkungan sekitar rumah Anda. Kedua, jangan membuang sampah sembarangan terutama ke sungai atau drainase karena dapat memperparah genangan saat hujan. Ketiga, periksa dan rawat saluran air, talang, dan got di sekitar lingkungan secara berkala. Keempat, siapkan perlengkapan darurat seperti lampu senter, obat-obatan, dan dokumen penting di tempat yang aman. Kelima, waspada terhadap peringatan dini cuaca dan ikuti arahan petugas ketika banjir melanda. Demikian beberapa tips yang dapat membantu mengurangi resiko banjir di musim pancaroba ini. Dan ingat, kebersihan lingkungan dan kewaspadaan Anda hari ini dapat melindungi keselamatan Anda dan keluarga Anda. Pemirsa, demikian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.